udah dipencet. Udah dari tadi. Mau udah berjalan ini? Udah. Ini kan Oh iya, 15 menit. berapa menit? 2 menit. Ya udah, itu sih kayaknya silent dulu. Udah ya. Udah balik kamera. Udah berjalan. Oh iya ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ya sama kita suami dan istri. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel YouTube-nya Reshoot Family. Sesinya sebenarnya kayak sesi obrolan biasa sih. Jadi realnya kita tuh emang begini ngobrolnya gitu. Jadi ini obrolan pas nutri gitu kan. Nah, alhamdulillah di video kali ini kita bakal ngebahas bahas apa ya? Jadi bahas ya, obrolan santai aja lah tentang mungkin perjalanan sekitar pembahasan rumah tangga. Kemarin kan di video yang sebelumnya kita bahas terkait nikah siri kan. Nah, video kali ini kita bakal bahas setelah menikahnya nih. Jadi kita bakal ngebahas cinta setelah akad. Cinta setelah akad. Wah, keren. Nah, jadi cinta setelah akad ini ternyata bukan cuma sekedar kata, tapi ada usahanya. Iya. Karena mungkin dulu yang sebelum menikah ada ketertarikan, ada rasa cinta, suka, tapi ketika setelah akad itu berubah. Ya dulu berubahnya tuh lebih berjuang gitu, ada perjuangan. Ya. Nah, jadi kan itu dia. Sebelum kita menikah itu kan mungkin kita dengan pasangan ada ketertarikan, ada rasa cinta. Tapi setelah nikah ini beda nih gitu. Nah, menurut kamu tuh apa yang membedakannya setelah dan sebelum? Oke, berarti ada iklan. Ya mohon maaf teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih telah kembali lagi ya menonton di channel Reshoot Family. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya. Semoga konten kita ini bermanfaat ya. Ya, berarti tadi pertanyaannya kayaknya ya memang ya cinta itu setelah akad bukan cuma sekedar kata-kata. Nah, tapi setelah akad itu ya kan, waktu dulu sih memang ya yang kita rasain kan namanya menikah itu kan menyatukan dua pribadi nih kita nih. Udah gitu sedikit share teman-teman, kita ini kan bisa dibilang berbeda culture ya antara Sumatera dan Sunda gitu. Nah di situ memang sisi penyesuaiannya. Kalau dulu sih yang paling kaget mungkin kita sama ya, kok tidur tiba-tiba ada siapa nih di sebelah ada siapa nih. Nah dulu teman-teman lucunya gini nih, saya itu tidur dulu nggak pakai kipas. Nah sama istri kipas tuh pakai kipas yang baling-baling helikopter. Itu besoknya tahu nggak, saya masuk angin. Nah disitulah perjuangannya. Jadi dari perbedaan itu ya, perjuangan itu maksudnya penyesuaian. Karena apa ya, balik lagi kita ini kan menyatukan dua nih pribadi yang berbeda gitu loh. Dan berbeda apanya ya, banyak hobi, kebiasaan, makanan, ya banyak lah. Belum lagi lebih luasnya lagi ya perbedaan culture keluarga. Jadi perjuangannya itu lebih kepada untuk menemukan nih biar jadi klop kebiasaan itu yang tadi ya memang sih ada sedikit clash lah, tapi ya itu ya memang jadi perjuangan. Karena ya dari kata-kata itu ya buktikan gitu dari perjuangan itu. Karena kita juga kebetulan itu sebelumnya nggak saling kenal. Betul. Terus mungkin kayak pendekatannya itu sebelum nikah tuh sangat-sangat sebentar. Jadi bapak-bapak ini tuh udah gak sabar untuk menikah. Jadi ditodong aja lah nih gitu. Jadi kalau bisa dibilang kita dari awal pertama ketemu sampai nikah itu cuman 3 bulan ya. Jadi ngerasain benar perjuangannya itu dari mulai menyamakan persepsi, menerima perbedaan itu setelah akad gitu, setelah menikah. Kalau
apa ya, pacaran atau mungkin mengenalnya lebih lama sebelum menikah kan mungkin udah lebih banyak yang dikenal, oh kebiasaannya begini, oh kebiasaannya gini. Tapi kita enggak, justru setelah akad, oh baru tahu ternyata suami itu begini, oh ternyata bahwa istri itu begini, kebiasaannya ini gitu. Jadi setelah akad itu bukan perkara lagi cinta sih sebenarnya yang diutamakan ya, tapi ada karena kan akad itu ijab dan kabul kan, bersaksinya dua orang di hadapan Allah, di akad nikah nih. akad nikah ya, iya oh iya akad nikah ya, di hadapan malaikat, di hadapan Allah gitu. Setelah itu kan tetap kan ya Pak, kita apa ya, berubah tuh dari rasa cinta kepada tanggung jawab atau komitmen. Jadi setelah akad tuh bukan perkara lagi cinta, tapi kan tetap harus ada rasa cinta di antara kita berdua kan. Ya. Gimana kamu ngejaga tetap ada rasa cinta gitu, di antara kita. Kalau kamu sendiri gimana gitu? Karena kan yang dipungkiri dengan adanya perbedaan atau ada kelas gitu kan. Ya. Nggak bisa dipungkiri ada rasa kesel kan. Ya itulah ya, memang kalau dari awal-awal kan tadi ya seperti penyesuaian dan kebiasaan ibaratnya kalau diibaratkan kapal kita baru apa namanya ya, kalau pesawat baru lepas landas lah gitu ya kan kalau namanya baru mau take off kan wah getar-getar tuh pesawat sebelum selama masih di landasan naik sedikit tuh pesawat ada kayak perubahan ketinggian gitu kan. Nah itu ibaratnya ada apa namanya ya, flash sedikit lah. Nah nanti ketika pesawat itu sudah ada di atas, nah itu mulai rada stabil. Nah di dalam pernikahan juga begitu. Waktu itu yang aku rasain sih ibaratnya ya balik lagi nih ya, aku sebagai suami, aku yang sebagai suami itu tanggung jawab. Pun kalau kita ceritain kepada orang tua misalkan ya, paling orang tua cuman bilang ya itu mah wajar ya, karena apa ya, mereka udah merasakan di awal-awal itu kayak gimana. Kayaknya ibaratnya kita yang namanya baru menikah sumur jagung ya nggak ada seperempat Dari usia pernikahan pernikahan mereka gitu. gitu loh. Jadi ketika kita apa dinasihatin sama orang tua atau sama mertua ya itu ya sabar ya, mereka sih bilang sabar, cuma kita itu kayaknya gimana gitu ya. Itulah karena usia pernikahan juga mempengaruhi, namanya pengalaman kan gitu ya. Nah bagaimana untuk menjaga cintanya kan gitu ya. Nah untuk menjaga cinta ya kita harus tahu kan namanya setelah akad visi misinya ini mau kemana nih, udah mulai terbentuk. Nah kita ini setelah menikah ya harus paham bahwa pernikahan itu juga ibadah yang terpanjang. Nah untuk menjaganya kayak seperti bangkit-bangkitin lagi lah ibaratnya, kayak kita ngelihat oh anak muda itu yang di sana pacarannya kayak gimana, oh berarti kita makan-makan tuh. Dulu sih kita kan sering makan-makan keluar malam, terus apa namanya nonton bioskop juga kita pernah. Nah, Oh iya betul. terus apa namanya kita touring tuh ke Bandung. Nah itu tuh dalam rangka apa, untuk menemukan cinta sama apa namanya feeling kita itu, biar feelnya itu dapat kompak. Nah kita itu pernah touring, terus pernah pulang kampung juga naik motor. Nah disitulah kebersamaan waktu bersama agar tetap cinta itu muncul. Mungkin itu ya. Kita juga banyak sih, tapi kan itu sebelum ya pernikahan awal ya. Ya benar sih, walaupun kita banyak goncangan di awal, tapi banyak juga yang banyak quality time kita berdua saling memahami. Karena kita berdua itu dulu nikah berkomitmennya gini, jangan dulu punya momongan ya. Jadi kita ada menundanya dulu, karena satu sisi yaitu kita ketemu baru, nggak tahu kebiasaan, nggak tahu segala macamnya dari satu sama lain. Jadi akhirnya ya mungkin kayak penyesuaian, pendekatan, pengenalannya itu setelah menikah. Jadi ada space lah kita waktu itu 7 bulan untuk itu saling mengenal lah ya. Banyak kalau itu tuh kapal sedang berlayar, analoginya ya kita belum tahu nih arah kompas keluarga itu mau kemana. Balik lagi ya,
ya aku sebagai kepala rumah tangga harus tahu nih menyatukan visi misinya nih, ini mau dibawa kemana. Terlebih lagi kalau sekarang ya sudut pandangnya kita mungkin udah mulai bergeser nih. Dulu ya mungkin pemahaman kita dulu ya belum terlalu masuk ya, ibaratnya pemahaman Islamnya masih kurang lah perkara ibaratnya. hanya perkara-perkara ibadah Ibadah-ibadah aja ya. Nah sementara sekarang, nah mungkin ini sharing buat teman-teman juga yang sebelum menikah ataupun yang sudah menikah nih, ini kita perlu nih sama pasangan kita ngobrol nih mau kemana nih, tapi tetap memposisikan posisinya masing-masing. Maksudnya masing-masing itu peran kita sebagai suami, peran istri ya sebagai istri, bahwa kita di bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang mana puncaknya itu ya mencari keridhaan Allah dan tentu ke surga bareng-bareng gitu. nah tapi kalau dari kamu kayak udah mau untuk menentukan arahnya ini rumah tangga mau kemana atau pernikahan ini atau cinta ini setelah akad itu mau dibawa kemana mau bagaimananya itu kapan maksudnya udah dari awal pernikahan udah mulai berpikir ke situ kah atau setelah 1 tahun atau 2 tahun pernikahan kah gitu. Iya. Kalau untuk pernikahan kita ya tentu belum ya. Awal-awal pernikahan ya. Makanya aku bilang tadi waktu awal-awal pertama nikah kan pemahaman Islamnya belum seluruhnya. Artinya yang aku pahami itu waktu dulu ya kalau mau menikah ya udah menikah nggak usah lama-lama kan satu. Cuma itu aja ya. Nah, terus dalam prosesinya kamu itu jangan dicukur alisnya. Terus nggak ada tuh yang istilahnya kita tukar cincin foto bareng ya kan, kayak acara-acara itulah. Nggak ada manajemen lah ya. Engagement. Manajemen. Nanti teman-teman koreksi kalau salah di komentar cara bacanya itu gimana. Ya itu nggak ada tuh ya, cuman itu aja. Namun seiring berjalannya waktu kan waktu itu aku pernah bilang ya kalau udah nikah ya pakai gamis. Ya kan, nah itu cuman pemahamannya ada, cuman nggak menyeluruh. Tapi ya beliin ya teman-teman untuk pasangannya istrinya, jadi jangan cuma ngomong doang. Beliin gamis kalau emang teman-teman ingin pasangannya itu menutup auratnya secara syar'i, beliin. Terus untuk mulainya sih ya mungkin 5 tahun terakhir ya, 5 tahun pertama tapi terakhir kalau nggak Apaan salah. sih? Ya maksudnya kan kita ini 5 tahun enggak deh 3 tahun pernikahan. iya antara 3 apa 4 Karena tahun ini kita pernikahan. berapa tahun? Jangan 9 kemarin tahun ke-8, tahun depan besok 2026 tahun ke-9. Doain teman-teman pernikahan kita langgeng. Begini aja nih udah jadi konflik nih, lupa dari usia pernikahan nih. Ya itu ya jangan sampai jadi konflik. Tapi kebanyakan yang laki-laki yang lupa ya. Tapi aku lupa. Tahu nggak nih teman-teman, dari awal nikah aja tanggal lahir lakinya suaminya salah mulu, udah berkali-kali tanggal sekian diucapin tanggal sekian dah gitu ya. Nah itu sih sebenarnya nah, kan kayak gitu tuh bisa menimbulkan permasalahan Nah, tuh apa sebenarnya. chemistry tadi tuh bukan feel ya, tapi lebih chemistry kita Chemistry. jadi dapat sering ngobrol Nah tuh itu sih itu kunci yang paling menunggu. kayak kita tuh sebenarnya receh itu ya maksudnya Iya. apapun tuh kita obrolin gitu jadi nggak ada hal apa ya hal yang ditutupin nggak ada Ya karena kan Rasul aja pernah di hadisnya itu rumah kamu itu jangan seperti kuburan. Maksudnya kan rumah itu dibacakan ayat-ayat Quran kan segala macam. Nah jadi jangan cuma ketika hadis itu berbicara rumah itu jangan seperti kuburan, bacalah ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah. Ya toh jangan dipahamin sebagai tekstual ya. Ya maksudnya berbicara juga sama istri. pasangan, itu juga termasuk ayat-ayat Allah kan. Saling bercanda itu kan juga pahala. Jadi kita harus memahami itu tafsir atau ayat-ayat itu yang harus secara mendalam, bukan hanya dari segi teks aja. Ya tentu ya mulai ibadah bareng, selain apa namanya, selain makan, selain liburan, terus ya mengajak kebaikan lah, maksudnya
maksudnya dalam arti ketika kamu ada agenda apa ya di support, diingatkan, saling Tapi bisa diingatkan. apa sih, penting juga ya teman-teman. Jadi ketika kita cinta setelah akad tuh, cintanya itu bukan lagi kepada perihal mungkin kalau dulu fisik, atau dulu misalkan oh cara dia perhatian, karena dia physical touch, act of service. Tapi terkadang setelah akad itu luntur gitu. Terus mulailah tuh muncul kayak oh ternyata dia begini kebiasaan buruknya, oh ternyata dia tuh begini, Oh iya, kan ya, gitu. Nah ya. tapi itu tuh jangan jadi apa ya, perdebatan gitu loh. Justru di situ tuh kita sama-sama oh ternyata kekurangan dia begini, nah kita bisa menutupi kekurangan itu, atau minimal bisa menerima lah gitu, tanpa harus menjudge pasangan, atau ya mengoreksi kali ya, boleh mengingatkan, tapi kepada pasangan itu nggak bisa merubah sebenarnya, bukan nggak bisa sih, apa ya bahasanya. Iya, lebih lebih sedikit dikurangin lah. Nah iya gitu. Nah itu tuh ya bagus ya pertanyaannya. Itu di situ dah segi dari perjuangannya ya kan. Ibaratnya jangan, karena apa? Karena yang bikin berat itu atau itu ya pikiran sendiri, perasaan sendiri. Ibaratnya aduh gua nih kayaknya yang berjuang Iya sendiri, itu tuh. gua nih yang berusaha sendiri. Nah di situ ditambah lagi jangan hubungan suami istri itu seperti hubungan transaksional. Jadi kalau gua ini udah baik, ibarat gua ini udah jadi istri yang baik, gua ini udah jadi suami baik, Tapi toh jangan jadi suami yang cuek gitu, toh jangan jadi istri yang cuek gitu, jangan. Makanya tadi balik lagi kalau sekarang sudah sedikit memahami, yang juga kami sama-sama sedang belajar lah ibaratnya, jangan hubungan suami istri itu transaksional. Kita fokus apa yang menjadi bagian kita. Betul. Dalil, jangan offset dalil, jangan perang dalil ibaratnya. Ya istri dengan Misalkan porsi istri, suami dengan porsi suami begitu. misalkan istri lagi manyanya gitu ya, itu ntar ada translatornya gitu ya. Terus aku bilang, bu, dalil istri itu harus taat suami. Nah itu jangan begitu tuh. Itu taat suami itu kan ibaratnya konteksnya itu kan istri, masa suami yang bilang. Iya. Maksudnya bukan taat suami lah, kan kita suami, masa kita harus suami yang mana? Jadi itu tuh harusnya istri, ibaratnya dalil istri udah, maksudnya itu. Jadi ketika ada istri yang begini, maksudnya yang tadi komen-komen gitu, berarti kitanya nih, dalil kitanya apa ya, yang enggak kata Rasul kan bergaul atau gaulnya istrimu yang baik, berarti kitanya yang kurang baik. Jadi fokus ke dalil kitanya gitu, jangan ibaratnya menuntut oh dalil ini kata Rasulullah tuh begitu. Nah itu nanti nggak ada apa sih namanya, nggak ma'ruf lah dalam hubungan rumah tangga. Jadi kekurangan pasangan pun sebenarnya ketika kita udah berdamai menerima kekurangan pasangan, berubah pemikiran bahwa itu bukan, kalau aku ya, jadi belajarnya itu sekarang tuh gini, ketika kamu ada kekurangan itu, buat aku itu sebenarnya ya udah emang itu kekurangan kamu, tapi aku jadi merubah sudut pandang bahwa itu bukan kekurangan, justru itu pahala buat aku gitu. Aku pesan dari guruku tuh gini, jadi ketika apapun yang gak enak itu bisa jadi pahala gitu. Nah itu mungkin dari situlah pahalanya gitu kan. Kayak misalnya katanya kekurangan pasangan ini kan sebenarnya gak enak buat kita ya, tapi ketika kita bisa menerima, insya Allah kan bisa jadi pahala buat kita. Nah itu sebenarnya yang nantinya insya Allah melahirkan ya sakinah itu, tenangan, sama-sama tenang. Maksudnya ketika kita tahu oh kekurangan suami kita begini, oh gimana cara kita nge-treatment suami kita, begitupun suami kepada istrinya, gimana caranya nge-treatment si istri ketika si istri moodnya lagi nggak baik gitu kan. Apa namanya ya, itulah ya, pasangan itu kan ibarat pakaian, saling melengkapi, saling menutupi gitu ya kan. Coba kalau kita nggak berpakaian kan ada aja tuh yang terbukanya lah kan, tersingkap, tapi pakaian itu untuk menutupi, melengkapi ya. Di sini sih yang yang harus kita, atau ya sama dari guru-guru aku juga kadang ngomong begini, kok bisa ya, coba maksudnya
Nah, di situ guruku menyampaikan, coba antum perhatikan ya, atau antum pikirkan ya, kok bisa ya istri kita, maksudnya istri saya gitu, di situ ngobrol gitu. Kalau istri kita rame-rame loh. Istri kita itu menerima kita gitu loh. Nah, itu kita harus muasabah gitu. Nah teman-teman lihat dari sini apa saling melengkapinya ya, istri saya ini wah kalau bicara sabar luar biasa. Dia top lah, itu maksudnya sebagai melengkapi sayanya. Itu dalam sisi itu. Jadi ketika itu eh, munculkanlah hal-hal yang eh, kelebihan dia, hal-hal positif dia, itu mungkin yang ketika ada konflik itu membuat konflik itu tensinya agak menurun gitu. Jadi ya pasangan itu ya kadang Allah itu ngasih pasangan itu bukan pasangan yang sempurna lah ya, tetap pasangan itu ada kekurangannya, tapi dari kita berbareng itu dipasangkan sama Allah itu buat menyempurnakan. Jadi buat melengkapi kotak-kotak atau bolong-bolong dari kita gitu. Karena ya nggak dipungkiri sebenarnya kadang ada yang bilang oh pasangan kita tuh sama kayak kita, tapi menurut aku memang ada yang sama tapi ada juga yang beda. Misalkan contohnya yang satu suka warna merah, yang satu suka warna kuning. Kita berpasangan itu ya memang sama Allah itu untuk menyempurnakan, bukan kita sama-sama sempurna terus kita jalan bareng. Kalau gitu sih sebenarnya nantinya kayak magnetnya, oh gue sempurna, oh gue juga sempurna, jadi kita saling begitu nah. Kita itu maksudnya kurang-kurangin juga apa namanya pengaruh dari luar yang sifatnya itu dapat merusak lah. Kalau sekarang kan jangan standar-standar tok gitu ya. itu yang bisa memicu itu ya kayak jadi naluri itu kan apa namanya pemicunya dari luar. Nah itu jangan sampai Gorizatul Bako itu mempertahankan dirinya itu jadi lebih tinggi, karena apa teman-teman ya namanya ibadah apa nikah itu udah kita set nih sekarang ya, maksudnya yang tadi saya bilang jadi ini setelah cinta setelah akad kita udah berubah ya. Iya, ini pengalaman kami ya, yaitu di 3 tahun awal pernikahan itu di set langsung visi misinya, jadi tidak ada kata terlambat untuk men-setting visi kita untuk rumah tangga ini mau kemana nih. Makanya ya namanya ibadah terlama gitu kan ya, masa iya sih yang ibaratnya iblis udah berjanji kepada Allah akan menjerumuskan hamba-hambanya, membiarkan hamba-hambanya ini bahagia berpahala terus. Namanya ibadah terpanjang pasti kan pahala terus. Ketika ada konflik kemudian terus berdamai itu pahala lagi tuh, konflik berdamai lagi, saling mencintai segala macem. Ya begitulah suami istri, ibadah lagi pahala lagi. Nah, mana mungkin iblis itu dalam tanda kutip rela gitu melihat hamba-hamba ini terus berbahagia gitu. Makanya kurang-kurangilah pemicu-pemicu dari luar, tapi datangkan pemicu-pemicu yang positif gitu. Karena ya itu balik lagi, cinta setelah akad itu bukan soal lagi berbunga-bunga, tapi soal tujuan kita mau kemana. Yaitu ya pasti kan setiap orang bertujuannya itu mau ke surga kan. Jadi kan kadang kayak genzi sekarang kita menikah til jannah. Nah, gimana untuk kita bisa til jannahnya itu? Allah. Makanya sekarang penting banget nih kita atur lagi settingnya. Kalaupun yang ingin menikah, kalau yang ingin menikah ya perhatikan lagi bagaimana cara walimah nikahnya. Niatnya yang penting tuh niat. Iya, pertama niat, kemudian secara walimahnya juga bagaimana itu kan diperhatikan. Jadi bukan iya sih menikah ini pernikahan gua nih seumur hidup, jadi berikan ini ya niatnya karena apa? Emang nikahnya cuma karena niat orang lain, cakep nih nanti di foto lebih bagus segala macam. Jadi balik lagi nikahnya niatnya cuman saat persepsi gitu, apa persepsi saat resepsi yang ingin dilihat banyak orang, itu kan cuma sehari ya kan. Sementara pernikahan itu enggak sehari, justru bertahun-tahun. Jadi bukan hanya tentang masalah apa yang tadi itu yang berbunga-bunga, tapi di situ tuh ada yang namanya kita saling menjaga. Apa saya ya udah pipis ya, oke, dadah.
kita saling menjaga bagaimana kita melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangan. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan juga kepada putusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menjalankan ini sesuai apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai hal-hal yang negatif atau masalah muamalahnya kepada orang lain itu tidak sesuai syariat. Ketika kita sudah paham, akhirnya saling menjaga. Oh, ini muamalah yang tidak sesuai syariat, oh ini yang sesuai syariat. Jadi disitulah sakinah, ketenangan itu akan turun di tengah-tengah keluarga kita. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu bukan cuma jargon, Ya, tapi harus digapai gitu. Gapai. Jadi harus jadi tujuan, harus digapai. Jadi bukan cuma jargon. Oh, kita menikah til jannah, yang keluarga sakinah mawaddah warahmah itu menjargon. Itu cuma jargon, tapi ketika dipraktekannya, nah itu sebenarnya harus jadi rules ya. Iya, Maksudnya rules ketika kita menikah tuh ya harus sakinah mawaddah warahmah. Caranya gimana? Nah, balik lagi kepada pernikahan itu ya dari niatnya. Dari video yang kemarin kan kita udah bahas tuh bahwa pernikahan itu harus diluruskan lagi niatnya. Ketika niat baik itu semuanya insya Allah akan menumbuhkan atau menimbulkan hal-hal yang baik-baik juga. Hanya tentunya yang tadi itu jangan hanya sebagai jargon, yaitu kita apa, yaitu kita belajar mengkaji bagaimana sih hubungan suami istri ini menurut pandangan Islam. Itu ada loh, Islam aja itu sampai mengatur hubungan suami istri. Nah itu kita harus belajar, kita harus memahaminya, karena kita ini hidup di dunia bukan selama-lamanya. Coba bayangkan suami istri untuk ngapain sih? Cuma satu sosial, cuman hanya dapat anak, rumah, mobil, kendaraan yang bagus, usaha yang maju. Terus kalau udah mati, meninggalkan dunia, apa yang mau dibawa gitu. Jadi penting banget kita ini tahu yang namanya suami istri atau sebagai muslim itu tuh terikat hukum syara. Jadi itu harus kita perhatikan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu terwujud ketika kita itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan sakinah mawaddah itu gue punya rumah, udah tenang nih. Udah tenang Tentu nih, guys, tentu. banyak juga yang bergelimpangan harta yang kita lihat hidup dia enak, mendapatkan privilege, tapi mereka tidak merasakan ketenangan gitu. Atau bahkan ada juga keluarga yang ibaratkan mereka sederhana, hanya dengan berkecukupan, tapi justru tenang gitu loh. Mereka bisa saling mencintai. Ya, gitu. jadi standar sakinah mawaddah warahmah itu bukan dari sisi materialnya ya, tapi dari sisi bagaimana kita ini taat kepada syariatnya. Nah akhirnya dari situ tuh sebenarnya menimbulkan si sakinahnya sendiri, Iya, menimbulkan ketenangannya sendiri. Maksudnya begini, disclaimer. Jadi ketenangan apa itu harus sederhana? Enggak juga. Jadi bukan berarti kita Islam itu ya nggak boleh kaya, enggak, justru boleh banget kaya, tapi ketenangan itu adalah yang harus digarisbawahi, itu menjalankan syariatnya. Nah itu akan ketenangan itu turun. Tapi memang kan di dalam itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Jadi jangan kita itu hanya menjalankan perintahnya atau berdalih dengan gini, udah menjalankan perintah Allah, nah tapi larangannya terkadang belum dijauhi. Iya. Itu juga sih. Ya itu memang satu paket ya. Iya, bisa dipisah. Di dalam Al-Quran kan kita harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Nggak boleh kita itu ngambil yang enak-enak aja. Ketika kita ngambil yang enak-enak aja, ya itu nggak ada tantangan itu belum muncul. Tapi tantangan itu muncul ketika kita mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi di situ tentu ada pahala yang besar lagi, bahwa visi tadi kemana? Visi tadi Cintanya mau dibawa kemana? Visinya kalau sudah ke surga, pasti suami istri itu akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oke, jadi itu aja yang bisa kita bahas, yang bisa kita sharing. Semoga ya bermanfaat lah ya dari kita ini yang hobinya emang ngobrol, cuman mungkin sekarang lebih niat dalam artian
kita share lah ke teman-teman apa yang kita tahu, apa pengalaman kita gitu. Semoga Allah menjaga cita-cita kita ya agar tetap bertumbuh, bukan layu oleh waktu, bukan layu karena hal-hal yang lain gitu. Tapi tetap si cinta itu terus sampai Ya teman-teman, boleh nih sharing di kolom komentar bagaimana perjuangan teman-teman selama pernikahan dari awal-awal, tengah, atau udah panjang nih. Nah, usia pernikahan ya. Iya, sharing aja ya. Jangan Oke. lupa di komen. Oke, Oke, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action.